Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang bunyi dan sifatnya. Bunyi adalah segala sesuatu yang dapat didengar oleh telinga. Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sebagai sumber bunyi. Berdasarkan frekuensinya, jenis bunyi dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Infrasonik 2. Audiosonik 3. Ultrasonik. 1. Infrasonik. Infrasonik adalah bunyi yang jumlah getarannya kurang dari 20 getaran per detik. Bunyi infrasonik hanya dapat didengar oleh hewan-hewan tertentu seperti gajah, anjing, jangkrik, dan angsa. 2. Audiosonik. Audiosonik adalah bunyi yang jumlah getarannya berkisar antara 20 sampai 20 ribu getaran per detik. Bunyi audiosonik dapat didengar oleh manusia. 3. Ultrasonik. Ultrasonik adalah bunyi yang jumlah getarannya di atas 20 ribu getaran per detik. Bunyi ultrasonik hanya dapat didengar oleh hewan-hewan tertentu seperti kelelawar dan lumba-lumba. Bunyi memiliki sifat-sifat, yaitu sebagai berikut. 1. Bunyi dapat merambat melalui medium. 2. Bunyi dapat dipantulkan. 3. Bunyi dapat diserap. 1. Bunyi dapat merambat melalui medium. Agar dapat didengar oleh telinga, bunyi membutuhkan medium perambatan. Medium perambatan bunyi dapat berupa benda padat, cair, dan gas. Perambatan bunyi dari yang paling cepat ke paling lambat adalah medium padat, cair, dan gas. 2. Bunyi dapat dipantulkan. Bunyi dapat dipantulkan apabila bunyi dalam proses perambatannya dihalangi oleh benda-benda dengan permukaan yang keras. Contohnya batu, kayu, besi, dan kaca. Pemantulan bunyi ini menyebabkan terbentuknya bunyi pantul. Macam-macam bunyi pantul adalah gema dan gaung. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Contoh gema yaitu ketika kita berteriak di lapangan kosong yang dikelilingi tebing atau bukit-bukit dan di dalam gua. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga kita hampir tidak bisa mendengar bunyi asli karena terganggu dengan bunyi pantulan. Contoh gaung yaitu suara pantulan dari studio musik ataupun bioskop yang tidak memiliki peredam suara. 3. Bunyi dapat diserap. Selain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Penyerapan bunyi dapat terjadi apabila dalam proses perambatannya, bunyi mengenai benda-benda dengan permukaan yang lunak dan lembut. Contohnya kapas, kain, busa, dan wol. Penyerapan bunyi dimanfaatkan untuk mencegah gema dan gaung di dalam ruangan. Manfaat pemantulan bunyi. 1. Mengukur kedalaman laut menggunakan sonar. 2. Memeriksa kondisi janin di dalam rahim menggunakan ultrasonografi atau USG. 3.